Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syukri Ananda Dwi Zulfa dengan NIM 23042228. Perkenalkan, saya Fania Moza Kamila dengan NIM 23042233. Perkenalkan, saya Salisha Manifatiha dengan NIM 23042212. Saya Hirwayananda dengan NIM 23042293. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang bisa hadir di ruang ini untuk kami wawancarai. Kami juga mohon maaf jadi menyita waktunya Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan saya Syukri Ananda Dwi Zulfa. Saya Fania Moza Khalila. Saya Hirwayananda. Dan saya Salisha Manifatiha. Iya. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Diskominfo. Langsung aja. Jadi boleh perkenalan dulu Ibu sama Bapaknya. Oh iya. Oke, terima kasih Supri dan teman-teman yang lain. Ya karena ini termasuk mendadak ya, maksudnya suratnya baru datang sekarang bersama orang-orangnya gitu kan. Jadi perkenalkan dulu, saya Yola. Kita semua peranata komputer di sini. Peranata komputer itu jabatan fungsional ya. Nah, ada Yola, ada Maizet, ada Bapak Moli, ada Bapak Yogi, Bapak Rizky. Oke, jadi di sini kita rame sih sebenarnya banyak gitu. Cuman mungkin ini yang bisa hadir. Nanti mungkin teman-teman juga yang bantu nanti jika ada pertanyaan yang mungkin nggak bisa saya jawab atau mungkin dilengkapi gitu ya. Oke, paling itu sih kalau untuk perkenalan di sini tentang sistem informasi manajemen. Ini langsung ke pertanyaan atau gimana? Atau Langsung aja. Atau Ibu mau menjelaskan dulu mengenai... Oh iya. Oke, jadi sebenarnya sistem informasi manajemen ya. Jadi kalau kita di sini mungkin lebih ke spesifiknya lebih ke aplikasi dan web gitu ya. Kalau kita bicara sistem informasi manajemen itu kan cakupannya luas ya, luas gitu kan. Jadi kalau di sini khususnya ini bidang aplikasi informatika namanya. Jadi kita di sini ada 3 sub urusan. Yang pertama itu ada pengembangan aplikasi, yang kedua itu tata kelola, yang ketiga ada infrastruktur. Nah, jadi di sini tapi tadi itu ada pertanyaan di bagian keamanan ya. Nah, keamanan itu udah beda lagi bidangnya nanti. Ada bidang cyber dan sandi namanya. Nah, itu di kantor pramuka kantornya. Nah, di sini itu mungkin tupoksi kita di sini itu untuk mengembangkan aplikasi dan mengelolanya gitu ya. Baik itu aplikasi maupun website. Nah, di sini kebijakan utama Dinas Kominfo Sumatera Barat dalam pengelolaan SIM atau aplikasi dan website itu merujuk ke Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pengembangan sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diturunkan ke dalam Perda nomor 20 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik juga gitu. Jadi pedoman kita memang ke sana. Nah, itu untuk kebijakan yang utama tadi ya. Jadi di sana diatur tentang tata kelolanya, tentang pengembangan aplikasinya, tentang infrastrukturnya juga gitu. Tapi khususnya di kita karena memang kita di sini tentang pengembangan aplikasi, jadi mungkin nanti akan dijawab tentang aplikasi saja gitu ya. Karena kalau ditanya tentang infrastruktur teknologi apa yang digunakan, mungkin nanti takut salah jawab gitu ya. Oke, terus kalau untuk aplikasi di sini kita cakupannya itu adalah Pemprov Sumbar. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja. Jadi kita tidak bersifat komersil yang misalnya membangun aplikasi untuk dibayar atau diperjualbelikan lah gitu kan. Tapi kita mengakomodir pembangunan aplikasi yang dibutuhkan oleh OPD-OPD atau perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja gitu. Jadi kalau ada nanti permintaan dari yang di luar itu, yang eksternal itu memang tidak kita fasilitasi gitu ya, karena memang tugas fungsinya nggak di sana. Nah terus kalau bicara tentang tantangan terbesar dalam penerapan maupun pembangunan dari sistem itu sendiri, memang
adanya salah satunya ya, mungkin banyak sih ya faktor-faktor lainnya gitu, tapi faktor utamanya ya yang pertama itu SDM ya, SDM. Untuk SDM sendiri memang kalau kita bicara teknologi kan nggak semua ya yang bisa paham tentang penggunaan teknologi atau pemahaman tentang teknologi itu sendiri bagaimana gitu kan. Apalagi di pegawai Sumbar itu nggak semuanya yang umurnya maksudnya tuh yang milenial gitu ya, masih ada yang itulah yang belum bisa familiar gitu menggunakan, paling cuman bisa menggunakan Word dan yang lain-lain gitu. Jadi mungkin salah satunya juga tentang kalau disebut rendah sih mungkin gitu ya, rendahnya pemahaman atau kapasitas SDM-nya. Nah, tapi sekarang kan sudah banyak nih kita rekrut tentang programmer ataupun SDM-SDM lainnya yang bisalah membantu kita dalam penerapan SPBE. Sebenarnya kita lebih familiar kalau nyebutnya tentang SPBE sih, karena sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin nanti bisa di searching juga, dicari juga banyak sih tentang itu gitu. Nah, jadi tapi kalau untuk saat ini itu tantangan terbesarnya adalah efisiensinya. Kan kita sama-sama tahu ya keadaan kita sekarang ini, program pemerintah itu memang efisiensi judulnya. Jadi sekarang pun kita dibatasi untuk merekrut ataupun menambah SDM dan yang lainnya gitu. Karena memang beberapa program dan kegiatan itu dialihkan untuk program nasional gitu kan. Nah itu sih kalau seandainya, nah ini kalau strategi untuk memastikan keamanan data ini mungkin saya skip dulu ya, mungkin ada yang bisa strateginya seperti apa, tapi kayaknya lebih pas dijawabnya nanti sama yang bagian itu gitu. Terus selanjutnya bagaimana Dinas Kominfo mengevaluasi efektivitas aplikasi yang diterapkan atau SIM yang diterapkan. Nah jadi sebenarnya kalau kita dalam pembangunan atau penerapan SIM itu sendiri itu kita dari permintaan dan kebutuhan dari perangkat daerah. Nah, bukan dari Dinas Kominfo. Jadi misalnya dari BKD gitu, Badan Kepegawaian Daerah itu membutuhkan SIMPEK misalnya, Sistem Informasi Kepegawaian. Kita fasilitasi untuk membangunnya. Nah, tapi penerapannya sendiri itu dikembalikan kepada OPD yang pemilik probisnya, pemilik proses bisnisnya. Nah, jadi nanti OPD itu akan mengevaluasi bagaimana jika efektivitas penggunaan SIMPEK ini dengan tanpa menggunakan SIMPEK gitu, Sistem Informasi Kepegawaian. Apakah itu lebih efektif atau malah menjadikan kemunduran gitu. Nah, itu. Nah, kalau Dinas Kominfo itu tidak berwenang ya dalam mengevaluasinya, tapi hanya kita semacam monitoring SIM itu sendiri, apakah dia berjalan dengan baik gitu, apakah dia perlu pengembangan, misalnya SIM itu kan teknologinya berkembang ya, misalnya dari tahun ke tahun gitu kan. Nah, apakah perlu di-upgrade, apakah perlu diperbarui, dan mungkin ada plugin-plugin yang perlu di-update, nah segala macam. Nah, lebih ke seperti itu gitu. Kalau kita bicara tentang efektivitas itu dikembalikan ke OPD dan perangkat daerah yang bersangkutan. Nah, seperti itu kalau pengelolaannya di sini gitu. Terus selanjutnya resistensi ini mengatasi resistensi pegawai dalam adopsi teknologi baru dalam sistem informasi. Misalnya mungkin seperti ini nggak ya, kalau pertanyaannya agak mengambang gitu, maksudnya apakah dulu ketika pegawai-pegawai ini pengambilan absensi online-nya menggunakan fingerprint, sekarang kita menggunakan teknologi baru menggunakan smartphone gitu. Apakah seperti itu nggak sih kita ini yang memenuhi pertanyaan nomor 6 ini? Iya. Ya gitu ya. Nah sebenarnya kalau contohnya ke sana itu sebenarnya memang tantangan sih sebenarnya ya, karena sebagian besar memang pegawai-pegawai ini tidak paham gitu tentang bagaimana cara mengimplementasikannya. Tapi kalau dari sisi kita pembangunan SIM ini, pembangunan aplikasi ini, kita selalu membuatnya menjadi lebih mudah gitu, maksudnya lebih ringan gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang tidak familiar pun mungkin tahapannya tidak terlalu banyak gitu. Misalnya kayak seperti cuman satu klik saja, tidak perlu ada yang lain-lainnya, karena kita
apa ya, kita memikirkan itu tadi, karena sebagian besar itu kaumnya bukan milenial ke atas semua, tapi milenialnya ke bawah gitu. Jadi kita berusaha membuatnya se-user friendly mungkin untuk kaum-kaum maksudnya bapak ibu-ibu yang memang sudah sangat susah ya untuk beradaptasi gitu. Itu sih kalau langkah-langkah dari sisi aplikasinya, dari sisi pembangunan aplikasinya. Terus kalau inovasi terbaru yang sedang dikembangkan, kalau inovasi banyak sih kita ya. Mungkin teman-teman ada dilanjutkan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang terbaru apa ya? Dashboard kebencanaan. Nah itu ada dashboard kebencanaan, terus ada apa lagi ya, dashboard kebencanaan ini untuk ini yang muncul idenya tuh ketika kita ada bencana kemarin ya. Jadi itu data-datanya kan susah tuh didapatkan, maksudnya tidak sama antara yang disampaikan oleh pimpinan dengan yang disampaikan oleh anggaplah kepala dinas atau siapa, jadi tidak sama. Jadi dibikinlah dashboard kebencanaan biar masyarakat bisa lihat secara langsung data-datanya, dan itu satu data gitu, satu informasi. Nah itu ada dashboard kebencanaan, ada ada helpdesk juga gitu ya. Helpdesk itu untuk ini, untuk layanan misalnya kalau Dinas Kominfo pengembangan aplikasi, jadi nanti orang tidak lagi datang ke sini atau bagaimana gitu kan, jadi langsung lewat aplikasi nanti mereka akan bisa memantau sampai di mana suratnya, sampai di mana permintaannya seperti itu. Terus banyak sih kalau di kita, karena banyak ini ya, karena malah berinovasi terus ya. karena itu request dari OPD juga sih, misalnya OPD-nya mau ini, karena kita memang di Pemprov juga dituntut sih untuk membuat satu inovasi, satu eselon 3 ya, eselon 3. Jadi berapa banyak eselon 3 di pejabat struktural gitu. Jadi memang banyak gitu. Itu salah satunya. Terus jangka panjang ya, rencana jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah kalau jangka panjangnya sebenarnya kan kalau sekarang itu metode kita membangun aplikasi itu kan membangun sesuai permintaan dan kebutuhan dari dinas atau perangkat daerah. Nah untuk kedepannya itu tidak dijadikan dalam satu aplikasi saja, jadi aplikasinya dibikin dalam bentuk layanan, jadi itu saling terintegrasi gitu. Jadi tidak harus permintaan satu request itu satu aplikasinya, jadi kan mungkin banyak ya aplikasinya, bisa jadi satu permintaan itu kita masukkan ke dalam satu layanan, jadi nanti satu aplikasi itu bisa banyak fungsi di sana, dan banyak perangkat daerah juga yang bisa menggunakan itu gitu. Itu sih kalau langkah ke depannya. Terus kalau untuk manfaat yang diperoleh dari perangkat pendukung, nah perangkat pendukung ini apa? Bisa dijelaskan nggak? Kayak produk-produk SIM dari Diskominfo-nya sendiri apa kira-kira tuh? Maksudnya? Aplikasinya. Ya, aplikasi yang web, nah ya, Iya. aplikasi kita udah 141, web kita 65. 65 web. Nah, itu yang dikelolanya sampai sekarang gitu kan. Nah kita juga ada sih kalau untuk kita mengimplementasikan aplikasi ini kan nggak semata-mata ketika kita bikin terus mereka langsung memanfaatkan, kan nggak gitu ya. Kadang mereka bisa dikatakan tidak ya, mungkin karena misalnya SDM yang membutuhkannya tuh ada di sana ketika itu mereka butuh, mereka request, tapi ketika aplikasi atau SIM-nya itu jadi mereka pindah gitu. Nah itu kan jadi tidak terimplementasikan. Jadi jadinya kita setiap tahun itu ada melakukan monitoring, kalau 2 tahun tidak digunakan aplikasi itu akan disuspend. Jadi disuspend itu tidak bisa diakses lagi gitu. Pengelolaannya sih, baik itu dari segi aplikasinya maupun dari websitenya. Udah sih kalau ini, tapi kalau indikator ini kita agak berat nih, apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, belum pernah kita. Ya, atau mungkin bisa kasih contoh nggak apa ini? Karena indikator ini udah kebayang indikator SPBE udah banyak nih. Kalau indikator tuh kayak harus ada legalitasnya, nggak bisa ngomong kayak gini kan, harus ada ini berdasarkan aturan ini ya, kayak gitu. Pengelolaan
pengelolaan tadi udah sih ya, udah disampaikan juga bagaimana kita mengakomodir dan mengembangkan dan memelihara aplikasi dan website di Dinas Kominfo. Tapi maksudnya ini mungkin di Pemprov sih lebih tepatnya, karena Pemprov yang dikelolanya, bukan Dinas Kominfo aja. Kayak tadi aplikasi 141 sama website 65 itu bukan punya Dinas Kominfo tapi punya Pemprov, cuman kita yang bangun gitu. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan tambahan, ini mungkin pokoknya aja ya, ada mungkin yang lain. Untuk produknya itu apa aja contohnya Bu yang udah Misalnya dijalankan? nama aplikasinya. Iya. Nah, banyak Mas, tolong sebutkan. Tolonglah sebutkan, banyak. Aplikasi apa tuh? Ya, Untuk Terserah pelayanan, semuanya. mungkin pelayanan publik. Iya, dia kan ada pelayanan publik ya, Iya. pemerintahan. Kalau kita di Kominfo Iya, ya, pemerintahan itu kayak ada Absensi online. absensi online, TPP, yang kinerja, itu juga pakai aplikasi. Madani ya, Madani untuk kinerja ya. kinerja. Jadi udah aplikasi masih. Kalau di pelayanan publiknya Di apa tuh? publik itu kita perizinan ya. Perizinan yang tadi kan Sakato Sip Sakato, sorry. Sakato plan. Sip Sakato. Sip Sakato tuh untuk perizinan kayak minta data ke DPM PTSP, nah itu pakai Sip Sakato. Nah, terus Simitra ya. Simitra tuh untuk apa tuh ya? Kerjasama ya antara UMKM sama perusahaan mitra. Terus apa lagi ya? Publik. Perizinan. Oh, JDIH sih ada juga, kayak orang mau lihat informasi tentang produk hukum yang udah dikeluarkan Pemprov, ada juga. Terus portal data ada juga. Portal data tuh kayak satu data sumber. Nah, itu ada satu data sumber. Nah, itu juga masuk yang publik kan, ketika kita butuh data gitu, bisa dilihat di sana. Simpel untuk sama perizinan, perizinan angkutan kan ya. Nah, ya bisa. Dashboard pembangunan. Nah, ya dashboard pembangunan mungkin sering tuh bisa diakses juga untuk publik, dashboard.sumbarpro.go.id. Nah, di sana ada tentang transparansi keuangan pemerintah di dalamnya, apakah realisasinya, targetnya atau segala macam. Banyak sih dashboard kebencanaan tadi juga ada kan, publik. Terus apa lagi tuh ya? Sampah. Oh iya, si timbang ya. Pengelolaan sampah juga menggunakan aplikasi. Jadi kelihatan setiap hari itu ada berapa ton gitu dari TPU itu, nah, bisa dilihat kan. Terus kalau website tuh yang publik tuh semua yang 65 tuh. Website tuh sebanyak dinas kita 51. Misalnya Diskominfotik, Bapeda itu kan publik ya, karena website kan informasi. PPID juga, PPID itu untuk kepanjangan PPID nya lupa. Pengelolaan data ini, jadi ppid.sumbarpro.go.id. Nah, itu untuk kalau misalnya banyak tuh yang akademisi kayak mahasiswa minta data anggaran atau apa, diajukan di sana, terus nanti dikasih datanya gitu. E-jurnal. Nah, ya e-jurnal untuk publish jurnal. Nah, terus ya itulah. Terus Bu, kan tadi Ibu bilang tantangannya tuh karena bukan cuma milenial yang sebagai pegawai gitu. Selain itu masih ada tantangan lain nggak Bu dalam inovasi penggunaan aplikasi baru? Penggunaan aplikasi baru ya. Ini sih kalau di pemerintahan itu kan maksudnya beberapa tantangan tadi ya ini sampaikan. Yang keduanya itu mungkin di pemerintahan itu kan dia nggak kayak swasta ya, misalnya ketika kita ditempatkan di sana, yaudah kita di sana aja kerjanya gitu kan. Kalau di pemerintahan itu kita ada namanya mutasi gitu. Jadi untuk yang pengambil kebijakan itu kadang beberapa ketika dia mencanangkan satu inovasi baru gitu kan di tempatnya, misalnya anggaplah Dinas Kominfotik gitu kan, dia mau inovasi baru untuk Dinas Kominfotik, ini inovasinya. Nah, ketika inovasinya jadi itu mungkin beberapa bulan kemudian yang
pimpinan ini dimutasi gitu. Nah, dimutasi diganti dengan yang baru. Nah, untuk pemahaman itu kan nggak sama ya. Menurut yang baru misalnya itu bukan suatu inovasi yang begitu wow gitu kan. Nah, jadinya ya udah di stop. Nah, itu jadi nggak jadi lagi kan, nggak ada kemajuan berarti kan. Nah, itu banyak terjadi tuh di aplikasi-aplikasi kita yang seperti itu. Terus apa lagi ya tantangannya ya? STM. Ya, STM tadi udah. Uang. Iya, tadi bilang kan efisiensi tadi kan. Itu anggaran lebih tepatnya namanya anggaran. Anggarannya nggak sesuai lah, kurang gitu ya. Banyak. Infrastruktur tiba dipotong. Iya. Nggak kegiatannya nggak jadi terlaksana. Iya. Tantangan juga. Dari perencanaannya kita udah mau bikin ini gitu kan, ternyata anggarannya nggak cukup untuk itu, jadi nggak bisa dilaksanakan. Dan aplikasi kita terus bertambah. Ya. Infrastruktur juga harus bertambah. Nah ya, Anggaran nggak ada. nah anggaran ya, kalau infrastruktur pasti bicara anggaran kan. Kalau seandainya aplikasi bertambah, server penyimpanan segala macam harus ditambah juga. Nah anggarannya nggak ada, nah berarti kan ya itu tadi bicaranya balik lagi ke sana. Apa? Kita jawab semuanya. Ada terjawab. Ada beberapa yang nggak bisa dijawab, tapi itu mungkin nanti ya kita bantu nanti tanyain ya tentang keamanan data sama infrastruktur teknologinya. Saya bersandi ya. Kalau dari tantangan tadi yang udah Ibu sebutkan tuh Bu, gimana caranya untuk mengatasi atau Dan kabarnya. Lapor yang udah diambil. ya cara mengatasi atau ada untuk dari tantangan itu sendiri Bu? Solusi dari yang telah Iya. dilakukan. Nah, Kalau SDM tadi BIMTEK kali ya. oh SDM tadi ya, iya kalau SDM tadi solusinya tadi ya. Kita ada juga melakukan pelatihan-pelatihan, jadi untuk mengupgrade gitu ya kemampuan gitu kan. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk programmer atau pelatihan untuk kita yang pegawai ya. Jadi dari Kementerian Kominfo atau Komdigi namanya sekarang itu ada juga pelatihan-pelatihan untuk yang pegawai misalnya untuk menambah inilah wawasan ya skill kita gitu. Nah itu gratis ada untuk itu juga. Kalau untuk mengatasi yang SDM tadi, kalau anggaran solusinya ya berarti dikurangi kan targetnya. Solusinya berarti kan ya targetnya bisa 10 tuh dikurangi jadi 5, disesuaikan gitu. Kalau untuk apa ya yang tadi itu yang ketika permintaan ada tapi tidak dilaksanakan misalnya itu mungkin lebih ke kayak apa ya pemberian itu ya kita kemarin tuh udah pernah kita terapkan sih semacam bukan sanksi lah kita bilangnya. Jadi kalau seandainya Peringatan. ya apa Zat? Peringatan. Ya peringatan ya. Jadi ketika aplikasi itu atau yang diminta sudah diminta gitu kan, udah dibangunkan tapi tidak dilaksanakan, itu kita akan kasih peringatan bahwa untuk pembangunan atau permintaan selanjutnya itu kita tidak akomodir gitu. Nah, jadi mereka harus implementasikan dulu aplikasi atau permintaan mereka yang sebelumnya walaupun itu tidak inovasi mereka atau inovasi yang si pimpinan gitu. Jadi mereka harus terapkan itu karena itu kan mereka mintanya atas nama dinas bukan atas nama pribadi gitu. Itu sih. Jadi penerapan SOP sih lebih diperkuat lagi gitu. Itu Bu, untuk dasar hukum yang digunakan sistem informasi manajemennya bisa didapatkan di mana Bu? Yang mana yang SPBE tadi? Iya. Ada sih di internet di Google ada tuh. Soalnya web dari web tuh kami buka nggak bisa kan Bu. Jadi kami butuh dasar hukum yang digunakan di SIM. Cari aja nanti sebenarnya Perpres PBE. iya Perpres peraturan presiden di Google aja di Google ini ada. Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018. Harus yang ambil dari Diskominfo kan Enggak harus Diskominfo. PSBB itu bisa googling karena Iya, dia nasional. nasional dia. Terus ada Perda juga itu bisa juga diambil dari banyak sih yang Di JDIH ada. Iya JDIH juga ada. Tapi kalau yang pengaturan SIM secara khusus nggak ada sih ya. Maksudnya SIM gitu sistem informasi manajemen Nah. karena nggak ada kita. Karena kita bicaranya lebih ke spesifiknya ya aplikasi Pemerintah. sama websitenya gitu. Jadi
Jadi kami rasa untuk data-datanya sudah kami terima, Bu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak-bapak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap mungkin, Bu, atau bersikap dari kami masuk dari pintu depan sampai duduk ke sini tadi. Ya, sekali lagi terima kasih, Bu, Bapak. Sama-sama. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.